Cuma agar kita mudah memiliki visualisasi gitu kan ya nggak apa-apa lah karena toh otak manusia tuh terbatas ke situ. Nah ini jugalah kemudian yang menjadi pertanyaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya, gitu tentang wujud eksistensi Allah itu seperti apa, kayak gitu. Maka disinilah turun Quran surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum. Sebelum videonya mulai, jangan lupa dukung channel Kajian Remaja Official dengan cara like, comment, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin memang sempat untuk kita berhenti sejenak dari membahas, kita ngobrolin surat-surat ya dari dalam Al-Quran, surat-surat pendek ini, karena memang pengen ada suasana baru aja ya. Tapi insya Allah membahas tentang surat-surat juga itu penting buat kita. Itulah kenapa sekarang kita lanjut lagi. Setelah dulu kita mulai dari bulan Juli. Kita bulan Juli ya Bang ya? Tahu kali ya? Alhamdulillah. Juli, Masya Allah ya. Sampai sekarang kita udah penghujung November. Pekan depan mah udah Desember. Kita masih istiqomah menjalankan ini dan Alhamdulillah kita sudah sampai di Quran surat Al-Ikhlas. Kayak gitu. Yang uniknya nih teman-teman, namanya Quran surat Al-Ikhlas. Tapi tidak pernah ada satupun kata dalam surat ini yang menyebutkan kata ikhlas. Ya enggak? Itu ya. Ini berarti ada rahasia besar nih di sini. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau zaman nasi, alhamdulillah, makasih ya. Zaman kecil di pengajian-pengajian manggilnya bukan Quran surat Al-Ikhlas ya. Manggilnya surat apa coba? Quran Kulhu. Ngajinya sudah sampai mana? Sampai kulhu gitu kan. Gitu kan ya. Itu mah sih. Mungkin zaman kalian mah jauh lebih intelek gitu ya. Oh sama aja. Sama ya. Surat kulhu. Ya enggak. Makanya pas sekolah gitu bingung gitu kan ya. Terus ada yang bilang ini nama suratnya apa? Surat At-Takasur. Kenapa? Bilangnya surat Al-Hakumut. Gitu kan. Kayak gitu ya. Ya alhamdulillah. Nggak kirain kalau zaman kalian udah jauh lebih modern gitu kan ya. Jadi nyebutnya udah nggak kayak gitu kan, deso-deso gitu. Jadi apapun itu namanya, tapi yang pasti arahnya kita tahu ya. Nama suratnya ya itu gitu kan ya. Padahal mah kan kayak ya kayak yang lain juga sama sih, Qul a'udzu birabbin nas gitu kan ya. Gitu. Jadi nama-nama kita suka bikin nama-nama surat sendiri gitu. Tapi sebenarnya di sini teman-teman, sebenarnya Quran surat Al-Ikhlas ini sendiri juga dia punya nama yang lain, seperti halnya waktu itu kita menjelaskan tentang Quran surat Al-Fatihah ya. Kan Al-Fatihah juga punya nama yang lain juga kan? Ya enggak? Sabiunal Masani gitu kan ya, Ashifa gitu kan. Dan pokoknya waktu itu kita menyebutkan sampai ada insya Allah yang sahihnya itu ada sekitar 7. Terus juga kita ngebahas ada sekitar 14 nama gitu kan ya dari Quran surat Al-Fatihah. Nah Al-Ikhlas juga sama, dia juga punya nama-nama yang lainnya itu kayak gitu. Misalkan kayak surat Al-Asas gitu kan ya, Asas gitu. Kalian tahu kan Asas ya, kalau belajar PKN tuh hak asasi gitu kan ya, hak yang paling dasar gitu kan. Nah berarti ini juga sama, Quran surat Al-Asas. Dia adalah surat yang memang paling basic gitu ya, paling dasar gitu kan ya. Yang ini nanti akan nyambung dengan pembahasan kita. Jadi Al-Ikhlas juga disebut dengan nama Al-Asas kayak gitu. Terus juga sama, ternyata bukan cuma kita aja yang bilang surat kulhu, tapi salafus soleh juga zaman dulu ya. Zaman dulu itu sama juga bilangnya kayak gitu kan ya. Surat apa? Surat Qul huwallahu ahad. Mereka bilangnya kayak gitu, lengkap satu surat disebutin kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti misalnya ya kita jadi guru agama terus disebutin surat apa nih yang menjelaskan tentang ini, terus ada siswa kita yang bilang surat kulhu gitu ya, atau Qul huwallahu ahad, itu sebenarnya benar ya. Jadi jangan disalahin karena ternyata para ulama juga menyebutkan kayak gitu.
Terus apalagi sih nama Quran surat Al-Ikhlas ini selain yang dua itu tadi, selain Asas dan Qul Huwallahu Ahad, adalah Quran surat At-Tauhid gitu teman-teman. Tauhid. Jadi karena di sini juga sama isi dari Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang tauhid yang sangat luar biasa. Kayak gitu ya. Terus yang berikutnya masih berhubungan dengan tauhid. Nama yang berarti yang pertama itu Al-Ikhlas, yang keduanya adalah Al-Asas, yang ketiganya Qul Huwallahu Ahad, yang keempatnya itu yang benar keempat ya? Al-Ikhlas, Al-Asas, Qul Huwallahu Ahad, yang keempatnya At-Tauhid, yang kelimanya adalah Al-Iman. Kayak gitu. Nah, yang sahih sih 5 ini, walaupun nanti para ulama juga ada juga yang ngasih nama sendiri-sendiri gitu kan ya, berdasarkan definisi yang mereka punya. Karena di sini kita bisa mengukur teman-teman, ya, mengukur keimanan kita dari indikator-indikator yang ada dalam Quran surat Al-Ikhlas ini, kayak gitu, ya. Gitu kan ya. Jadi ini yang paling pertama gitu. Jadi namanya dulu ya, namanya dulu. Terus kalau kita berbicara tentang asbabun nuzulnya ya. Jadi kenapa kan setiap ada beberapa surat-surat tertentu yang diturunkan dengan alasan tertentu gitu, dengan maksud tertentu, walaupun pada kenyataannya mah ya Al-Qur'an mah sudah Allah sempurnakan di Lauh Mahfuz gitu. Cuma emang diturunkannya berkala, kasuistik, agar kemudian jadi gini teman-teman, kita manusia lebih mampu mencerna, lebih mampu belajar ketika sesuatu itu relate sama kehidupan kita. Benar nggak? Itu ya. Kita diajarin tentang nabung, tapi kalau kita misalnya ya, kita nggak pernah dapat pelajaran tentang bagaimana efektifnya nabung, kayaknya kita nggak pernah pengen buat nabung kayak gitu. Sehingga seringkali itu menjadi relate ketika saya harus nabung nih. Kenapa? Karena saya pengen beli ini. Akhirnya kita jadi rajin nabung. Padahal asalnya tuh kita boros banget. Gitu kan ya? Relate. Atau kemudian disuruh belajar, tapi karena bukan masanya ujian, kita cuek-cuek aja gitu kan ya. Tapi pas udah mau ujian, bahkan orang yang paling malas sekalipun dia agak buka-buka buku, atau ya gaya belajar dia, kalau emang gaya belajar dia nyontek, ya setidaknya dia berusaha keras untuk nyontek gitu kan. Kayak gitu kan ya. Misalnya gitu, walaupun itu tidak kita benarkan. Kayak gitu. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Jadi seringkali kita akan mudah memahami sesuatu ketika itu relate dengan kehidupan kita, ketika itu nyambung. Nah, itu pula lah yang terjadi. Jadi ada beberapa asbabun nuzul gitu, sebab-sebab turunnya surat ini. Jadi pada saat itu ya jadi kan Quran surat Al-Ikhlas ini surat Makkiyah ya. Jadi yang turunnya di fase Mekah. Orang-orang kafir Quraisy itu kemudian banyak bertanya tentang nasab kayak gitu ya. Terus juga sifat dan lain sebagainya. Karena orang zaman dahulu seperti halnya kita, itu kalau membayangkan sesuatu itu harus ngebayangin fisik dan tidak pernah lepas dari sesuatu yang ada, yang pernah kita lihat gitu ya. Gitu. Jadi kita manusia punya keterbatasan. Kita itu manusia punya keterbatasan. Misalnya kalau bilang kayak gini, coba teman-teman bayangkan makhluk yang baru yang tidak pernah teman-teman temui sama sekali. Kayak gimana bentuknya? Kayak gitu ya. Itu seringkali yang kita sebutkan adalah sesuatu yang tidak benar-benar baru gitu kan ya. Kadang kita bikin bentuknya bulat. Bulat karena memang kita punya referensi dalam hidup kita bahwa bulat itu emang ada gitu kan ya. Kayak gitu. Misalkan monster gitu kan ya. Monster matanya banyak, serem. Tapi bagaimanapun itu dia punya mata, dan mata itu emang ada kayak gitu. Jadi walaupun dia makhluk yang baru, tapi tetap berasal dari referensi yang sudah ada. Otak kita tidak pernah bisa menjangkau sesuatu yang tidak pernah eksis. Kayak gitu ya. Misalnya alien di TV-TV, seseram apapun mereka, sebaru apapun mereka,
pada kenyataannya masih mirip kok sama makhluk yang pernah kita lihat sebelumnya. Ya enggak? Gitu kan ya? Ada tangannya walaupun tangannya 3 kayak gitu dan lain sebagainya. Kita tidak pernah benar-benar bisa menciptakan suatu hal yang baru. Sehingga ketika Al-Qur'an menegaskan bahwa sesungguhnya ya, misalkan ketika Al-Qur'an menyebut tangan-tangannya Allah gitu kan ya, maka sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang baru yang tidak pernah bisa kita jangkau seperti apa tangannya Allah itu. Seperti halnya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di surga itu ada pisang. Yang kita bayangin pasti pisangnya bentuk pisang yang ada di dunia deh. Padahal nanti kalau kita masuk surga, mungkin bisa jadi pisangnya tidak seperti itu teman-teman. Cuma agar kita mudah memiliki visualisasi gitu kan ya nggak apa-apa lah karena toh otak manusia tuh terbatas ke situ. Nah ini jugalah kemudian yang menjadi pertanyaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya, gitu tentang wujud eksistensi Allah itu seperti apa, kayak gitu. Maka disinilah turun Quran surat Al-Ikhlas, kayak gitu. Yang ternyata pembahasannya itu berat banget di sini, gitu ya. Tapi orang Arab mah cerdas, ya. Orang Arab cerdas dan orang Arab gengsinya tinggi. Jadi justru kalau ada wahyu yang turun, ada sebuah pembahasan yang turun dan mereka nggak paham, mereka gengsi banget kalau dibilang bodoh gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi disebutin Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Terus tiba-tiba mereka nanti bertanya, esa kayak gimana sih? Gak ngerti deh gue. Itu buat orang Quraisy itu hal yang sangat membodohkan gitu kan ya. Dan mereka tuh gak suka digituin gitu kan misalnya. Ih bodoh gak ngerti gitu, bodoh ya gitu kan ya. Mereka gak suka digituin. Kayak gitu ya. Allahus Samad gitu ya. Allah tempat semua makhluk itu kemudian memohon pertolongan, bersandar dan seterusnya gitu kan ya. Terus lam yalid walam yulad. Konsep lam yalid walam yulad juga sama gitu kan. Kenapa? Orang-orang pada zaman dahulu terbiasa dengan mempersonalisasi Tuhan gitu kan. Karena emang dibentuk seperti itu. Seperti Lata, Mana, Uzza itu ya, itu mereka tahu bahwa berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan, tapi itu adalah malaikat, dewi-dewi, anaknya Tuhan, kayak gitu, untuk bisa mendekatkan mereka. Jadi kalau kita bertanya kepada orang-orang Quraisy tentang siapa Tuhan mereka, niscaya mereka akan menjawab Tuhan mereka adalah Allah, karena mereka menjalankan tetap mereka menjalankan milahnya Ibrahim juga gitu ya. Tapi di sini ada yang salah dengan konsep ketuhanan mereka itu, gitu. Mereka kemudian nitipin ibadahnya kepada Lata, Mana dan Uzza. Siapa Lata, Mana dan Uzza? Itu ada lagi nanti Hubal yang paling gede itu ya. Mereka itu adalah dewi-dewinya Tuhan, dewi-dewinya Allah, kayak gitu. Jadi ini adalah malaikat anaknya Allah yang kemudian kalau berdoa lewat mereka, doanya akan lebih cepat dikabul. Kayak gitu. Jadi konsepnya tuh seperti itu teman-teman. Itulah kenapa mereka kemudian ngebawa patung-patung berhala itu ke rumah mereka masing-masing. Kayak gitu ya. Jadi mereka juga tahu bahwa sungguhnya Tuhan mereka mah bukan Lata, Mana, Uzza dan Hubal gitu, bukan. Gitu. Tapi di sini ada yang salah dengan konsep keimanan mereka. Itulah kenapa di sini penegasannya itu Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, gitu kan ya. Allah itu satu. Atau bahasa kalian mah esa gitu kan ya. Kayak gitu. Ya. Jadi penegasannya ke arah situ teman-teman. Dan inilah kenapa pada akhirnya surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas. Karena di sini kita harus mengembalikan semua konsep ketauhidan kita sampai pada level yang paling dasar, kayak gitu ya. Kadang-kadang gini teman-teman, kita kayak nganggap, oh iya ya kayaknya dalam tanda kutip, pantesan ya orang-orang kafir Quraisy itu jahil banget ya, mereka tuh jahiliyah banget.
menyembah berhala-berhala kayak gitu kan ya. Padahal mereka sudah tahu, pada kenyataannya seringkali kita pun terjebak pada konsep ketauhidan yang sama, yang tidak tepat, seperti halnya bodohnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi, kalau ditanya sekarang siapa sih Tuhan kita, kita juga akan menganggap Tuhan kita Allah, ya enggak? Tapi seringkali kita pun membuat Tuhan-Tuhan yang lain versi kita sendiri. Kalau orang Quraisy itu tadi mereka bikinnya Lata, Mana, Uzza, Hubal gitu kan ya. Kalau kita apa aja nih Tuhan-Tuhan kita? Banyak teman-teman. Apa? Uang, ya enggak? Ya. Bukankah kita seringkali lebih merasa lega, lebih merasa nyaman, lebih merasa plong ketika di dompet kita ada uang dibandingkan kita sudah bisa sholat khusyuk atau tidak? Kayak gitu. Hayo coba kita jujur kepada diri sendiri. Kita lebih sering uring-uringan ketika nggak punya duit daripada sholat kita ditolak sama Allah. Iya nggak? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sholat asar kita barusan, ada nggak jaminan 1% pun sholat itu Allah terima? Gitu ya. Kalau tanya, ini evaluasi buat kita. Ada tidak jaminan? Atau di sini teman-teman berani nggak ngejawab? Tadi sholat asar saya insya Allah sudah pasti diterima sama Allah. Mulai dari wudunya itu udah pol banget kayaknya. Ya nggak? Tadi saya wudunya bukan cuma sampai sikut, sampai ketek, ya nggak sampai sini. Basah semuanya. Kaki juga sampai paha gitu kan. Gitu, udah pol banget dah. Takbirnya juga, masya Allah. Innalillahi. Ya, alhamdulillah. Ya, makasih Bang Septian, saya Bang Raihan. Takbirnya juga tadi udah pol banget. Saya takbir saking husunya tadi, baru selesai pas imam salam. Takbirnya kelamaan dong. Kayak gitu ya. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya. Tapi maksudnya kita evaluasi diri teman-teman. Ada tidak jaminan 1% saja sholat yang barusan kita lakukan itu Allah terima? Atau sholat yang barusan kita lakukan itu sempurna? Coba yang berani menjawab iya, gitu kan ya, mengacungkan tangan. Sih berharap tidak ada ya. Karena kalau berani menjawab iya, masya Allah takabur banget kita ya. Rasulullah saja tidak sampai seperti itu. Kayak gitu. Gitu kan ya. Tapi itu tadi, kalau jawaban kita adalah tidak, ya, lantas kenapa kita tadi ya, maksudnya sombong gitu kan ya. Kita sering punya kesombongan. Kalau kita tidak pernah yakin bahwa sholat yang barusan kita lakukan, terus kenapa kita menganggap diri kita makhluk yang paling kompeten, makhluk yang paling capable, makhluk yang paling soleh, orang yang kemudian berani menghujat sana sini dan lain sebagainya ya, dengan kesombongan yang kita punya, seolah-olah diri kita ahlus syurga gitu kan ya. Padahal ya itu tadi ya, berbicara masalah sholat saja tidak ada jaminan 1% pun sholat yang barusan kita lakukan itu diterima oleh Allah. Kayak gitu. Itu tadi teman-teman. Maka kembalikan nilai tauhid kita kepada hal yang sepatutnya. Maka disinilah menerima konsep ketauhidan itu cuma satu syaratnya teman-teman. Ikhlas. Kayak gitu. Itu aja. Jadi simpelnya kayak gitu ya. Karena memang pada kenyataannya seringkali otak kita akan sulit untuk menjangkau konsep tauhid yang begitu luar biasa. Sehingga hanya dengan ikhlas kita hanya akan benar-benar bisa menerima eksistensi Allah di hati kita. Dan pada saat itu Allah akan menjadi as-samad. Kayak gitu kan ya. Untuk kita. Kayak gitu. Karena kalau tidak ikhlas,
ya. As-Samad itu tidak akan pernah muncul. Gitu kan ya. Kita sudah sholat setiap hari, tapi kenapa masih punya keraguan? Jawabannya satu, karena sholatnya tidak mengantarkan kita kepada nilai ketauhidan, yang menjadikan ketauhidan itu ikhlas. Kayak gitu. Kita sudah rajin ngaji setiap hari. Kenapa kita masih banyak mengeluh? Karena memang bacaan Quran kita hanya sekedar di lidah, tidak membekas ke hati, yang mengantarkan kita kepada ketauhidan dan menumbuhkan karakter ikhlas. Kayak gitu. Kita sudah banyak juga sedekah. Intinya itu tadi teman-teman. Aktivitas ibadah-ibadah kita masih sekedar aktivitas-aktivitas pajangan. Aktivitas ibadah kita masih sekedar aktivitas ibadah-ibadah yang mengharapkan nilai-nilai kuantitas, yang pengennya dapat timbal balik dari Allah. Kan kadang masih seperti itu ya. Saya pengen sholat duha, kenapa? Supaya rezeki saya di dunia dilancarin. Sekali lagi, boleh banget kita punya motivasi seperti itu. Tapi itu tidak akan sampai menjangkau karakter ikhlas di dalam diri kita. Kita udah sholat duha, tapi kalau Allah belum ngasih rezeki yang kita pengen, bisa-bisa sholat duha kita pun akan mentah lagi nanti. Nanti kita akan bilang, ya Allah, percumalah saya sholat duha. Kenapa? Rezeki saya masih seret aja kok. Gitu. Berarti kita belum bisa sampai menjangkau ikhlas. Dan kalau kita tidak menjangkau ikhlas, pada saat inilah kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan iman kita. Kayak gitu. Jadi cuma gitu aja. Dan kalau kita tidak bisa menjangkau kesempurnaan iman kita, maka As-Samad tidak akan hadir buat kita. Kayak gitu ya. Itu tadi. Gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya. Karena nanti harapan kita ketika kita bisa ikhlas, ya, ketika tauhid kita sudah benar, maka disinilah Allah akan memberikan timbal balik kepada kita. Ya. Bahwa Allah itu As-Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Kayak gitu. Jadi ketika segala sesuatu, jadi ketika kita sudah bergantung kepada Allah, jangankan urusan rezeki, jangankan urusan jodoh, ya, itu mungkin terlalu sepele buat kita. Karena merangkai perputaran galaksi, ya enggak, menciptakan manusia yang demikian rumit sistem syarafnya, peredaran darahnya, yang bahkan enggak pernah kita pikirin, ya enggak. Emang kita pernah mikir hari ini saya harus napas sekian ribu kali ya? Enggak pernah. Emang kita pernah mikir hari ini tulang sumsum tulang belakang saya harus memproduksi darah sekian-sekian gitu? Enggak pernah kan ya? Apakah kita pernah berpikir berapa liter yang harus kita pompa darah? Tidak seperti itu teman-teman. Itu semuanya sudah Allah yang ngatur. Allahus Samad. Kayak gitu. Maka kita hanya tinggal menjalani peran kita. Kayak gitu. Sebagai makhluk Allah. Karena selepas itu Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Kalau yang rumit saja Allah selesaikan, yang sepele mah insya Allah. Kadang-kadang kita manusia suka memikirkan hal yang belum terjadi. Betul apa betul? Betul ya. Karena tidak bilang betul atau tidak, ya enggak? Gitu. Misalnya mohon maaf, kita yang saat ini sedang kesulitan tentang bagaimana mencari kerja. Itu kan ya. Kita demikian susah payah untuk mencari kerja ke sana ke sini. Teman-teman, kemarin kita masih makan alhamdulillah, masih bisa napas alhamdulillah. Hari ini masih bisa, gitu kan ya. Kalau Allah bisa memberi kita rezeki pada hari ini, maka besok, lusa, 5 tahun lagi, 20 tahun lagi, niscaya Allah juga pasti bisa. Kayak gitu. Maka sebenarnya yang harus kita pikirkan itu bukan musingin permasalahan itu tadi, tapi memusingkan bagaimana bentuk penghambaan kita kepada Allah. Apakah kita makhluk yang layak
untuk mendapatkan perhatiannya Allah atau tidak. Gitu tadi. Apakah kita sudah menyempurnakan tauhid kita sehingga karakter ikhlas itu benar-benar tumbuh dalam diri kita dan Allah menjadi as-samad buat kita. Gitu aja sebenarnya mah permasalahan kita. Gitu kan ya? Permasalahan kita bukan kemudian berdoa setiap hari, ya Allah saya pengen menjadi pribadi yang soleh. Gitu kan ya, bukan cuma itu. Ya Allah saya ingin menjadi anak yang cerdas, bukan cuma itu. Tapi pantas enggak Allah mengabulkan doa-doa kita tersebut. Gitu sih. Sementara evaluasi dulu tauhid kita. Udah nyampe ke level ikhlas atau belum? Gitu. Barangkali kita di sini lebih banyak menyibukkan diri dengan banyaknya doa. Sementara kapasitas tauhid kita belum sampai ke situ. Gitu kan ya? Gitu. Level ikhlas kita belum sampai ke situ. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, di sini Quran surat Al-Ikhlas memberikan kepada kita sebuah wawasan baru. Oh iya, harus ke sini dulu, gitu kan ya. Inilah yang menjadikan Al-Ikhlas ini walaupun pendek suratnya tetapi luas maknanya. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang ngomongin sahabat lain kepada Rasulullah. Ngomonginnya kayak nyepelein gitu. Gitu kan ya. Kata sahabat ini ngomong kayak gini. Ya Rasul, ini ada si orang nih, si fulan. Kalau sholat bacaannya kulhu lagi gitu kan ya. Seperti itu. Terus di sini Rasulullah mencium aroma yang tidak enak dari bahasanya. Sehingga Rasulullah menjawab, demi Allah, sesungguhnya Quran surat Al-Ikhlas itu dia ketika kita sempurna bacanya ya, ketika kita sempurna bacanya sampai ke hati, maka dia itu seperti sepertiga dari Al-Quran. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia jauh lebih baik daripada kita membaca Al-Baqarah yang sampai hampir 3 juz itu ya. Ya enggak? Kayak gitu kan ya. Padahal Al-Ikhlas mah cuma sekian baris gitu ya. Tapi ternyata dia jauh lebih baik ketika kita faham. Syaratnya ketika kita faham. Kayak gitu. Terus ada lagi seorang pemuda gitu kan ya. Yang ini juga sama dicurhatin gitu kan ya. Ditanya, kok jadi Rasulullah mendengar sebuah pembicaraan ya, anak-anak muda gitu. Kok kamu sering banget sih baca Qul huwallah gitu kan ya, baca Al-Ikhlas, bahkan lagi bengong, lagi diem, lagi nunggu teman gitu kan ya, yang lain pada megang HP, main apa? Main games gitu misalnya ya. Atau kemudian bolak-balik buka IG padahal kagak ada notif yang masuk ya enggak? Scroll up, scroll down padahal kagak ada apa-apa gitu kan ya. Gitu. Kita menyibukkan diri dengan berzikir dan zikir kita adalah Quran surat Al-Ikhlas. Jawabannya si pemuda ini menjawab, karena saya suka dengan Al-Ikhlas, karena di dalamnya saya melihat rahmah kayak gitu ya. Kata si pemuda itu. Dan di sini Rasulullah mendengar, sehingga kemudian Rasulullah menghampiri pemuda tersebut dan kemudian bilang ke pemuda itu bahwa sungguhnya Allah sangat mencintai kamu, kayak gitu. Jadi seolah-olah kayak gini loh teman-teman. Rahman itu adalah Rahman itu kan Allah yang maha cinta gitu kan ya. Jadi si pemuda ini melihat betapa maha cintanya Allah itu tergambar pada setiap ayat yang ada pada Quran surat Al-Ikhlas. Jadi ketika dia membaca Quran surat Al-Ikhlas, dia menerjemahkan itu sebagai ayat-ayat cinta buat hidupnya. Sehingga di situ dia mengirimkan sebuah ayat-ayat cinta untuk Allah. Dan ternyata Allah membalas surat-surat cintanya itu buat dia. Dan Allah sangat mencintai si pemuda tersebut. Kayak gitu ya. Jadi ternyata Al-Ikhlas ini menjadi surat yang sangat direkomendasikan untuk kita dawamkan setiap saat. Gitu kan ya. Maksudnya daripada kita ya gitu ya, sambil nunggu, sambil ngapain gitu kan ya, atau misalnya kita lagi galau, lagi apa gitu kan ya, maka bacalah Quran surat Al-Ikhlas.
gitu. Agar kemudian di sini al-ikhlas meninggalkan bekas yang kuat di dalam hati kita. Kayak gitu, insya Allah. Dan hadis ini sahih ya, kayak gitu. Jadi silahkan kita baca. Oke, itu saja barangkali yang bisa sampaikan ya. Juga nggak mau terlalu banyak-banyak. Khawatir nanti pertanyaannya banyak juga. Ini jadi kayak kemarin ya, nggak terbalas. Oke, silahkan dikumpulkan yang mau bertanya, baik berkaitan dengan materi kita ataupun tema. Maksudnya yang tidak sesuai dengan tema juga boleh kok. Apa aja boleh. Dan dari tadi ya untuk pertanyaan mohon maaf sekali lagi mohon maaf tidak ada maksud sekalipun nyuekin pertanyaan kalian yang minggu lalu ya, tapi insya Allah itu tetap anggap hutang dan akan tetap jawab di akun IG gitu. Oke, ada? Oh, baru pada mau nulis ya? Iya. Ya sudahlah sambil nunggu. Mau nanya langsung boleh sih kalau kalian gak malu mah. Kan kadang-kadang masih ada yang sungkan ya. Ya boleh. Siapa yang mau nanya? Oh, Bang Fali, gimana Bang? Pakai mic ya Bang? Ya, mau nanya tentang ikhlas Kak. Iya. Jadi intinya sih kita bisa tahu di mana posisi kita sudah merasa ikhlas Kak. Maksudnya apakah cuma hanya diucapkan secara lisan ikhlas gitu kan, ikhlas aja gitu. Nah ikhlas sendiri maksudnya kita tahu bahwa kita sudah merasa ikhlas tuh dengan indikator apa seperti itu. Iya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Yang Ikhwan sudah belum? Ya, yang uniknya adalah gini teman-teman ya. Makasih. Yang uniknya adalah ikhlas itu. Jadi gini ya. Segala ibadah hati karena hati itu adalah dia itu memiliki sifat sangat lembut ya, sangat mudah tergores dan terluka, asik ya enggak? Ya kan ya. Kan hati mah kayak gitu ya, nggak usah pedang, nggak usah pisau, nggak usah kampak, rindu saja mampu menyayatnya ya enggak? Itu kan hati ya. Jadi seperti itu. Maka hati ini sangat sensitif. Maka menjaga hati itu harus menjaga sensitivitasnya. Gitu ya. Ikhlas. Ketika merasa ikhlas artinya sedang tidak ikhlas. Bahkan sebaliknya, riya. Ketika merasa takut riya, pada saat itulah riya. Soleh, ketika kita sudah merasa soleh, pada saat itulah kita sedang tidak soleh. Tawadu, ketika kita sudah merasa tawadu, pada saat itulah kita sedang tidak tawadu. Gitu ya. Itulah hati. Maka cara terbaik memeliharanya adalah dengan menjadi pribadi pembelajar. Memposisikan diri kita sebagai orang yang terus berusaha mencapai itu. Kayak gitu. Ini karakternya yang harus kita pahami. Ya. Justru semakin diri kita merasa ikhlas, pada saat itu mungkin bisa jadi kita sedang tidak ikhlas. Itu indikator pertama. Indikator kedua adalah walaupun terasa berat, yang penting orientasinya buat Allah aja. Jadi cara mengukurnya itu yang kedua ini orientasinya hanya untuk Allah saja. Gitu ya. Jadi ukuran ikhlas itu bukan senang dan tidak senang, ya. Bukan hati kita sudah lapang atau belum lapang, karena itu mah namanya ridho, nggak pakai Roma ya. Nanti jadi ridho Roma. Jadi, nah kalau ridho itu ukurannya senang. Kita melakukan ini, kita sudah senang. Saya berinfak dan saya senang, itu namanya ridho. Ikhlas juga bisa jadi iya.
Kayak gitu. Tapi akan ada satu masa di mana kita berinfak padahal kondisi kita sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan berinfak. Hati kita masih merasa berat, tapi kemudian hati kita berujar, ini saya lakukan karena saya cinta kepada Allah. Jadi orientasinya untuk Allah saja. Hati kita, hawa nafsu kita, mungkin dia belum senang. Ya, tapi orientasinya sudah kita arahkan kepada Allah. Yang seperti ini bisa kita sebut dengan ikhlas. Gitu kan ya? Ya. Terus lebih bagus mana ikhlas dan ridho? Dua-duanya bagus. Ada beberapa kondisi tertentu. Ikhlas itu beratnya luar biasa. Gitu kan ya? Beratnya luar biasa. Itulah kenapa pada kategori tertentu, walaupun dia masih berat, ikhlas itu akan memberikan pahala yang jauh lebih besar. Itu teman-teman. Jadi tolak ukurnya itu tadi, sederhananya adalah ini orientasinya buat siapa? Kayak gitu Bang, ya Bang ya. Jadi orientasinya buat siapa? Gitu. Kita menutup aurat, ingin disebut ganteng kah? Ingin disebut cantik kah? Atau ada orang yang bilang, oh kamu terlihat lebih anggun dengan menggunakan pakaian ini. Kayak gitu kan ya. Nah, kita coba cek lagi. Apakah orientasi kita menutup aurat itu karena Allah atau karena kita senang dipuji? Itu ya. Orientasi kita menggunakan pakaian syar'i itu karena kita ingin disebut soleh atau karena memang kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kayak gitu. Jadi semuanya balik ke situ. Jadi alat ukurnya itu aja yang paling gampang. Kita ngaji dengan suara yang terbaik, itu kan ya. Nanti akan banyak godaan tuh. Oh sengaja suaranya digedein supaya pengen dipuji. Belum tentu. Bisa jadi biarkan hati kita yang memutuskan. Saya ngaji seperti ini karena saya pengen Allah ridho. Kayak gitu. Jadi ketika orientasi semuanya hanya untuk Allah saja, maka itulah ikhlas. Kayak gitu. Qul huwallahu ahad. Gitu kan ya. Maka persembahkan orientasi hidup kita hanya untuk yang ahad saja. Gitu ya. Hanya untuk yang esa saja. Jangan persembahkan untuk orang lain. Gitu ya. Jangan persembahkan untuk calon mertua, ya enggak? Ya enggak? Datang ke masjid, kenapa? Itu tuh anak Pak Haji cakep, asik. Ya kan? Jadi kalau lewat masjid sengaja pas di depan rumah Pak Haji batuknya agak kencang gitu kan ya. Gitu kan, misalkan seperti itu. Iya. Misalnya Allah alam enggak, yang di sini insyaallah enggak.